untuk mau belajar dari kebenaran Tuhan Yesus yang adalah nilai kerajaan surga. Berbicara hari ini bagi kami Tuhan, sebab kami semua siap mendengarkan. Bapa, kami tidak izinkan Lucifer dengan semua jajarannya, dunia gelap dengan segala rentetannya, kami tidak izinkan dia. Kami tidak izinkan dia menguasai tempat ini, merampas kebenaran Tuhan, merampas setiap nilai-nilai firman. Hari ini kami seia sekata seru, kami tolak hanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus membutakan, menggagalkan, melumpuhkan segala dunia gelap, dan kiranya kemuliaan Tuhan, kemuliaan Roh Kudus hadir di tempat ini, menyingkapkan, membukakan, memberitahukan kebenaran-kebenaran firman bagi kami, sehingga kami hidup seiring dengan firman itu. Berbicara kepada kami ya Bapa, sebab kami semua siap mendengarkannya. Baik hamba yang berbicara, umat yang mendengar. Kami semua diberkati oleh kuasa Firman. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Dalam keadaan berdiri, mari kita membuka firman Tuhan. Pada hari ini firman Tuhan kita terambil di dalam perjanjian lama, di dalam Mazmur. Kita akan belajar di dalam Mazmur nomor yang kelima, Mazmur nomor 5. Ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-13, dan kita akan membaca silih berganti bersaut-sautan. Saya akan membaca yang ganjil dan Ibu Bapak akan membaca ayat yang genap. Doa pada pagi hari untuk pimpinan berdua dengan pemain suling Mazmur Daud. Perhatikanlah teriakanku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu-lah aku berdoa. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat tak akan menumpang padamu. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seturutku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyak pelanggaran mereka.
benar, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Nama Tuhan dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita telah belajar dari kitab Mazmur tentang sebuah pribadi Mazmur Daud secara khusus yang bermazmur bagi Tuhan dan melihat betapa kebesaran kehebatan Tuhan yang luar biasa bagi pribadi seorang mazmur, yaitu Daud. Dan ini merupakan pelajaran yang terpenting bagi saya dan saudara, kita yang masih ada dan diberi kesempatan hidup di dunia ini. Kita sadar dan kita tahu bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Ya, kita sudah belajar bagian pertama, tempatkanlah diri kita pada posisi yang tepat. Kita juga sudah belajar berlindung pada Tuhan. Kita juga sudah belajar dari Tuhan datang pertolongan. Kita juga sudah belajar jawablah aku ya Tuhan. Dan saat ini dalam pembacaan kita akan belajar pagi ini, yaitu Tuhan memberkati orang benar. Haleluya. Ini hal yang luar biasa. Mazmur dalam penyampaian pergumulan doanya di pagi hari, ya, dia menyampaikan doanya kepada Tuhan, dan sesungguhnya Tuhan itu tidak jauh dari orang yang berseru kepadanya. Tuhan tidak jauh daripada orang yang dekat kepadanya. Ya. Hari ini kalau kita melihat kita dengan kondisi kita, keadaan kita, kita melihat perubahan yang terjadi bagi dunia ini, mulai dari pribadi sampai kepada dunia secara umum. Perubahan ini akan membawa kita untuk melihat seakan-akan Tuhan itu jauh dari kita. Mungkin beban hidup, persoalan hidup, tantangan hidup. Tetapi kalau kita menikmati dan melihat apa yang dikatakan Daud dalam mazmurnya, Daud berkata sesungguhnya Tuhan itu memberkati orang benar. Artinya Tuhan tidak jauh dari orang benar. Hari ini kita merasa, aduh saya punya beban seperti ini, saya punya tantangan seperti ini, saya sedang menghadapi persoalan seperti ini. Sepertinya kita melihat Tuhan itu jauh. Sepertinya kita melihat Tuhan itu sangat jauh untuk kita jangkau. Iya. Tetapi pemazmur mengingatkan kita bahwa orang yang sudah dibenarkan Tuhan itu diberkati oleh Tuhan. Ya. Pemazmur mengingatkan kita bahwa kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Iya. Artinya bahwa Tuhan itu sangat peduli dengan kita. Ya. Dunia kita ke depan semakin ketat, semakin berat, semakin kelam, semakin gelap kita akan hadapi. Tetapi orang yang tetap bertahan, dia seperti lilin yang menyala. Orang yang bertahan, dia seperti obor yang menyala di tengah kegelapan. Dan itulah yang dikatakan dalam Matius, siapa yang bertahan akan selamat. Amin. Siapa yang bertahan akan selamat. Ingat, ini hidup kita di dunia. Pasti banyak hal yang kita hadapi. Banyak hal yang kita hadapi. Ya, kita akan melihat dari beberapa bagian di mana pemazmur mau menjelaskan kepada kita Tuhan memberkati orang benar. Yang pertama, Tuhan mendengarkan seruan orang-orangnya. Jadi Tuhan mendengarkan seruan orang-orangnya. Di ayat yang ke-1 sampai kepada ayat yang ke-4, di sana firman Tuhan berkata, berilah telinga kepada perkataanku
Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakanku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Ya, luar biasa. Jadi yang pertama, Tuhan memberkati orang benar, berarti Tuhan itu peduli bagi orang benar, dan Tuhan siap mendengarkan telinganya. Jadi telinganya itu tidak pernah dia merasa gempar atau merasa bosan, ya, atau dia tuli. Tuhan itu setia, telinganya itu tajam dalam mendengarkan setiap permohonan. Ya. Dan dia tidak akan pernah keliru. Mengapa saya mau katakan? Karena dunia ini begitu banyak orang hari ini sedang berteriak di hadapan telinga Tuhan. Tuhan tidak pernah keliru. Ya. Dia tidak pernah keliru. Artinya begini, dia mau atur, Pak, ini bagaimana ini? Orang ini sedang begini. Manusia kita bisa pusing. Manusia kita bisa pusing. Manusia kita bilang, aduh, saya mau atur orang ini, belum lagi anak yang ini belum diatur lagi. Itu manusia. Belum lagi atur yang ibu ini, belum lagi atur si bapak ini, belum atur lagi si pemuda ini. Kalau bagi manusia itu tidak tahu, pusing. Ya. Tetapi Tuhan itu tidak pernah pusing. Dia begitu serius bagi anak-anaknya. Telinganya ini selalu mendengar. Ya. Jadi kalau doa kita tidak pernah dijawab, jangan putus asa. Amin. Jangan putus asa, jangan berkata Tuhan tidak adil, Tuhan mungkin tidak jawab saya. Ingat, orang benar itu ada dalam pemberkatan Tuhan. Orang benar itu ada dalam pemberkatan Tuhan. Perhatian Tuhan itu serius. Ya. Hal seperti inilah yang harus kita terus menjaga diri kita. Waktu Tuhan tidak menjawab, jangan kita lari dan jauh dari Tuhan. Waktu Tuhan tidak menjawab, jangan kita jauh dari Tuhan. Ingat, kita diberkati. Hidup kita diberkati. Orang benar itu diberkati. Waktu saya sudah dibenarkan oleh darah Yesus, hidup saya itu ada dalam pemberkatan Tuhan. Saya duduk, saya diberkati. Saya berjalan, saya diberkati. Saya mengendarai, saya diberkati. Saya di kebun, saya diberkati. Saya di pasar, saya diberkati. Jadi ingat, hidup kita itu diberkati. Saya dalam sehat, saya diberkati. Saya dalam sakit, saya diberkati. Saya dalam hadapi tantangan persoalan yang berat pun, saya diberkati. Ingat, hidup saya diberkati. Waktu saya sudah memiliki Yesus. Amin. Waktu saya sudah memiliki Yesus, hidup saya diberkati. Pemazmur ini orang yang luar biasa. Bahwa dia di pagi hari dia datang kepada Tuhan, dia melihat Tuhan, telingamu, cadangkanlah telingamu. Iya. Indahkanlah keluh kesah, perhatikanlah teriakan. Iya. Dan Tuhan serius dalam hal ini. Kalau 1-2 kali kita datang membawa permohonan proposal di pemerintah, ya, bisa dia tanggapi dengan cepat, bisa juga waktu lama, bisa juga dia robek kertas-kertas kita. Dia tidak indahkan jawaban. Sebenarnya bagi Tuhan itu lebih daripada itu. Dia menjawab itu tepat waktu. Waktu perjalanan kekristenan kita, waktu mau menerima jawaban, disitulah kita menghadapi ujian-ujian yang berat. Dalam arti iman kita mulai diguncangkan, mulai meragukan sebuah kepercayaan kita kepada Tuhan. Perhatikan ini. Tuhan memberkati kita, tetapi ketika hidup kita tidak dijawab Tuhan, disitulah iman kita mulai terganggu. Disitulah mulai kepercayaan kita terganggu. Wah, saya sudah sekian tahun bersama dengan Tuhan.
terhadap anak-anak. Tantangan datang terhadap suami dan istri. Tantangan datang mulai dari satu bahasa orang tetangga kepada bahasa tetangga yang sebelah. Mulai. Begitu banyak. Seakan-akan disitulah membuat kita Tuhan itu jauh. Dan kita tidak berpikir, saya anak Tuhan dan sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya anak Tuhan dan sudah diberkati oleh Tuhan. Ya. Ketika kita menghadapi itu, kita harus berkata, saya orang benar yang sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Pandang Tuhan. Sehingga perjalanan keselamatan kita itu akan menjadi jelas. Dan ke depan kita tidak akan berjalan dengan semangat, tetapi akhirnya kita sudah menjadi lemah dalam iman rohani kita. Sukacita kita. Tetap eksis iman kita untuk tetap melangkah bersama Tuhan. Nah, itulah yang Mazmur berkata, perhatikanlah, ya, berilah telinga, indahkanlah dan perhatikanlah teriakan minta tolong. Ya. Mazmur dia merasa sebuah tekanan. Wah, saya punya hidup masa muda begitu luar biasa dengan Tuhan. Waktu saya muda saya sudah bangun hidup saya dengan Tuhan itu luar biasa. Kok mengapa dia masih berseru, berilah telinga. Ya. Indahkanlah keluh kesah, perhatikanlah teriakan ini. Ya. Ini membawa kita untuk tetap melihat Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah salah bagi anak-anaknya. Yang salah itu pribadi kita lah yang salah. Cara pandang kita itu yang salah. Sikap kita itu yang salah. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Kita yang salah. Mari kita menyingkapi sebuah perjalanan hidup ini sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Tantangan ke depan kita akan melihat saya diberkati oleh Tuhan. Jadi maksud saya, waktu bahagia baru kita berkata saya diberkati Tuhan. Tidak. Tapi besok ini tahun yang sangat kelam. Sangat pekat, sangat gelap. Lebih berat lagi tekanan kita di akhir zaman. Sudah kita sudah jalan, kita sudah masuk. Ini tantangan yang begitu kelam. Ya. Begitu berat kita ditekan. Ya. Kekristenan kita ditekan. Ya. Disitulah iman kita mulai. Benarkah kau sungguh-sungguh percaya Tuhan? Benarkah kau sungguh-sungguh sudah berkata saya sudah tetap ikut Yesus? Disitulah kita mulai melihat ya, iman kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Tetapi kalau kita melihat itu dengan jernih, kita memandang itu dengan positif di hadapan Tuhan, kita akan berkata terima kasih Tuhan, saya sudah diberkati oleh Tuhan. Apapun yang terjadi saya mau mengucap syukur. Saya pikir ini sebuah gaya kekristenan yang sudah diberikan melalui kebenaran firman di dalam Tesalonika. Dan dia berkata bersukacita sekalipun senantiasa dalam situasi apapun, keadaan apapun. Kita tetap berdiri, wah saya diberkati Tuhan. Walaupun saya dalam kondisi tekanan, saya dalam kondisi masalah. Dunia hari ini sedang takut, dunia hari ini sedang cemas. Dunia hari ini sedang menyusun satu kesepakatan dan kebersamaan. Tetapi saya tetap berjalan. Saya tahu saya diberkati oleh Tuhan. Ya. Karena pada waktu nanti kita akan menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Kita menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Ya. Dalam Tuhan mendengar dan memberikan jawaban bagi anak-anaknya. Dan kita harus menyadari itu. Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong anak-anaknya. Ya, tidak pernah terlambat.
kita sangat putus asa ketika sudah mengiring Tuhan, berjalan bersama Tuhan, sampai di tengah begini orang yang kita cintai tiba-tiba trak dipanggil Tuhan. Ya. Tidak ada lain. Kita harus berkata, terpujilah Tuhan, seperti Ayub berkata. Lalu kita harus berkata seperti begini, hidup saya diberkati oleh Tuhan. Amin. Hidup saya diberkati oleh Tuhan. Sehingga beban yang kita hadapi tiba-tiba seperti itu tidak akan membuat sebuah tekanan, tapi ada kesukacitaan. Sukacita yang terus terjadi. Sukacita yang terus terjadi dari hati yang suci, hati yang murni. Bukan sebuah unsur paksaan. Sukacita yang terus mengalir. Karena dia menyadari bahwa hidupnya itu diberkati oleh Tuhan. Ya, jemaat Tuhan yang dikasihi. Pemazmur membawa saya dan saudara di tahun ini, dewasa dunia kita hari ini. Persoalan pemazmur mungkin beda hari ini dengan zaman kita. Tetapi sesungguhnya sebuah nilai tantangan itu sama. Hal yang bisa kita rasakan, dirasakan Daud itu akan sama dengan apa yang kita rasakan dewasa ini. Tetapi kita harus melihat bahwa sesungguhnya kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Artinya kita beda dengan dunia ini. Kita beda dengan dunia ini. Kita adalah anak Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Dan kita akan menjadi orang yang berharga nanti di mata Tuhan. Ya, luar biasa. Mengapa saya mau katakan kita berharga di mata Tuhan? Ingat, orang yang habis sudah pergi lebih dulu, itu sudah bukan berarti habis perkara. Orang berharga itu berarti dia sudah ada di tempat yang aman, diperhitungkan. Sehingga di dalam Tesalonika berkata, pada waktu bunyi nafiri, sepertinya orang yang jatuh di pesawat lalu terbagi tangan kaki sebagaimana terbagi-bagi, atau jatuh di kapal ikan bawa satu tubuh ke tubuh yang lain kemana-mana. Ya, dia berharga. Dia akan disatukan menjadi pribadi seutuhnya. Amin. Menjadi pribadi seutuhnya. Dan itulah orang percaya. Itulah orang yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati orang benar. Yang berikut kita melihat pemazmur memberitahukan kepada kita bahwa orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang hidup dalam lindungan Tuhan. Kita membacanya di dalam ayat yang kelima, ayat yang ke-8, ayat yang ke-8 dan 9, 12 dan 13. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu karena seteruku. Ratakanlah jalanmu di depanku. 13, 12. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memegari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Haleluya. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang ada dalam lindungan Tuhan. Orang yang ada dalam lindungan Tuhan adalah orang yang cinta
firman Tuhan di ayat yang ke-8. Aku akan masuk ke dalam rumahmu sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus. Kalau orang tetangga kita sebelah berkata menghadap ke kirbat, ya, sesungguhnya ini Alkitab yang dikatakan ke baitnya kudus, ke arahnya Tuhan. Orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang yang berlindung pada Tuhan. Artinya yang terus bergantung, berharap hanya kepada Tuhan. Ketika dia ada ketantangan, dia tidak lari kepada siapa-siapa. Dia tidak lari kepada manusia. Dia tidak lari kepada orang-orang yang mungkin ternama, terhebat hari ini di dunia ini. Orang yang bisa berkata, saya bisa keluar ini, saya bisa lakukan ini. Tidak lari kepada siapa-siapa. Dia hanya tahu yang ada dalam hidupnya. Dia adalah orang yang diberkati. Dia tahu bahwa saya punya Tuhan dan disitulah tempatnya saya berlindung. Disitulah tempatnya saya berharap. Tempat saya berharap. Disitulah kita akan melihat. Orang yang berlindung akan mencintai rumah Tuhan. Dia tidak akan lupa rumah Tuhan. Dia tidak akan lupa gereja. Dia tidak akan lupa untuk ada di dalam persekutuan, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Di ayat yang ke-8. Orang yang berlindung dengan Tuhan, dia akan senantiasa diam di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Jadi dia katakan segala-galanya itu ada dalam rumah Tuhan. Dalam bait Tuhan. Di situ saya akan mendapatkan segalanya. Saya akan dijamin, saya akan dipelihara. Sekalipun hari ini tekanan, sekalipun hari ini persoalan, sekalipun hari ini dunia sedang menuju kepada kelam, dunia sedang menuju dalam kegelapan, tapi saya tetap merasakan suasana adilnya Tuhan, karena saya ada dalam rumah Tuhan. Saya ada dalam rumah Tuhan. Orang yang ada dalam rumah Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita, ya, kita akan dituntun dalam keadilan Tuhan. Haleluya. Hari ini ada orang yang tidak adil dengan kita. Ada orang yang mau sengaja kita. Ada orang mau rencanakan sesuatu yang jahat. Ada orang yang motivasi yang tidak baik dengan kita. Tidak apa-apa. Ya, ingat Tuhan tuntun kita. Orang benar, orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang yang berlindung. Orang yang cinta rumah Tuhan dan senantiasa Tuhan tuntun hidupnya. Hidupnya dituntun. Jadi hidup kita tidak sendirian. Hidup kita tidak sendirian. Hidup kita dituntun Tuhan. Hidup kita sedang dibawa Tuhan, diatur Tuhan. Iya. Hari ini kalau senang, ingat Tuhan tuntun saya seperti ini. Kalau hari ini saya seperti ini, ingat Tuhan tuntun saya seperti ini. Supaya disitulah saya melihat betapa kebesaran Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup. Seperti itu, baik atau tidak baik. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang tetap melihat hidupnya penuh dengan sukacita. Ya, artinya dia tidak akan merasa susah sekalipun ada susah. Ada beban, tetapi tidak ada beban. Iya. Bersukacita. Dia selalu hidup bersukacita. Tetapi semua orang yang berlindung pada Tuhan akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Luar biasa. Dia akan penuh dengan sukacita. Iya. Yang lalu dalam dua jemaat kita, firman Tuhan berkata di Mazmur 3 ayat yang ke-8, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Perhatikan ayat ini. Pemazmur berkata begini, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan
anggur. Artinya orang yang berlimpah gandum dan anggur tidak menjamin hidup mereka, hati mereka tetap sukacita. Tetapi kalau Tuhan yang memberi sukacita, itu firman Tuhan lebih banyak daripada mereka. Lebih banyak daripada mereka yang punya gandum, lebih banyak daripada mereka yang punya anggur, lebih banyak daripada mereka yang punya segalanya. Sukacita itu kekayaan terbesar. Jadi sukacita itulah yang Paulus katakan, bersukacita senantiasa. Artinya hati kita ini bebas untuk menghadap Tuhan, bebas untuk terus bersukacita, menerima itu dengan sukacita. Apapun yang terjadi penuh dengan sukacita. Luar biasa. Kita orang-orang yang diberkati. Karena orang yang diberkati oleh Tuhan, orang benar yang diberkati oleh Tuhan, tetap dia akan memahami ini dan dia akan berjalan dengan tetap sukacita. Sekalipun ada sebuah persoalan dan tekanan hidup yang dihadapi. Haleluya. Yang berikut, orang yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan memberkati orang benar, maka Tuhan akan membuat musuh-musuh kita akan dibinasakan, dibuang oleh Tuhan. Di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau benci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur tenggangga. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangan sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Orang yang diberkati jangan benci kepada orang yang jahat. Karena mereka itu sudah digejalakan untuk dibuang. Amin. Firman Tuhan berkata di sini mereka akan dibuang. Buanglah mereka karena banyak pelanggaran mereka. Haleluya. Hari ini orang bisa melakukan apa saja. Ketidakadilan, kejahatan, pembunuhan, penumpahan darah, kebohongan, ya, berbagai kefasikan, kebohongan, ya, dan juga di situ perkataan-perkataan yang tidak jujur, batin mereka itu penuh dengan kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur, lidah mereka itu merayu-rayu, ya, lalu di situ juga mereka adalah orang-orang yang adalah pemberontak, ya, mereka punya hati, sudah punya rancangan-rancangan yang jahat, ya, mereka sudah punya rancangan sendiri. Ya, dan kita lihat dunia ini, kejahatan itu begitu keras hari ini. Ya, mereka sudah punya rancangan. Sudah mantap, mereka sudah klop. Tapi sayang, amin. Orang yang diberkati harus berkata, orang itu harus kita berkata sayang. Karena mereka sudah disiapkan untuk dibuang. Kejahatan mereka itu singkat saja untuk dibuang. Amin. Untuk dibuang. Ya. Nah, itulah yang dikatakan seperti sebuah pohon. Ya. Yang kering tidak ada gunanya, pasti dipotong dan dibuang. Ya. Tidak ada nilai dan fungsinya. Ya. Bukan dibuang, tetapi dibakar. Ya. Itu hanya sebuah istilah gambaran. Tetapi kalau berbicara tentang alam neraka, itu tidak akan pernah angus-angus. Itu berbicara tentang menderitanya luar biasa. Ya. Orang benar diberkati, Tuhan memberkati orang benar, memang benar.
Karena surga itu milik orang benar. Surga itu penuh dengan berkat yang luar biasa. Tidak ada susah, tidak ada sakit, tidak ada apa semua. Jangan benci kepada orang yang hari ini melakukan kejahatan. Rancangan-rancangan jahat sudah punya atur rancangan, sudah punya pengaturan seperti ini. Mereka juga punya motivasi yang jahat. Hati sudah busuk. Berbagai cara. Hari ini orang bisa pakai topeng datang ke gereja, tapi sesungguhnya mereka datang dengan Yesus, nama Yesus, tetapi mereka punya hati sudah busuk. Itu firman Tuhan sendiri berkata. Iya. Ya. Kejahatan seperti apa yang akan dilakukan? Firman Tuhan berkata, Tuhan membuang mereka. Mengapa Tuhan membuang mereka? Karena ayat ini berkata, memang Tuhan itu benci mereka. Di ayat 6, engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Tuhan memang benci. Jadi saya dan saudara, mari kita berbalik datang kepada Tuhan. Kita bersandar kepada Tuhan. Kita berpaut berdiri di hadapan Tuhan. Sebab itu terindah di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah ada di hadapan Tuhan, kita orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Orang yang terus dekat dengan Tuhan, orang yang diberkati oleh Tuhan. Hidup kita diberkati. Haleluya. Hari ini orang lain dunia, mata pikiran, akal sehat manusia melihat kita itu, dia itu miskin, dia itu begini, tidak punya apa-apa, tidak apa-apa. Tapi kita itu orang yang diberkati Tuhan. Kita orang yang diberkati oleh Tuhan. Luar biasa. Kita orang yang luar biasa karena diberkati Tuhan. Iya. Jadi kalau orang melakukan jahat apa seperti apa, jangan benci. Tapi dia sedang berurusan dengan Tuhan. Amin. Tuhan sedang berurusan dengan dia. Tuhan sedang berperkara dengan dia. Dia sedang bermasalah dengan Tuhan. Hati busuk itu bermasalah dengan Tuhan. Sekalipun hari ini kita disakiti, hari ini kita dilukai, hari ini kita diperlakukan seperti apa, bagi kita adalah tetap memandang Tuhan bahwa hidup kita diberkati oleh Tuhan. Karena kita mau masuk surga yang penuh pemberkatan. Kita sedang menuju kepada negeri yang penuh luar biasa. Tidak ada sakit-sakit lagi, tidak ada susah-susah, tidak ada menderita, tidak ada lagi ini dan itu. Oh, kebahagiaan itu luar biasa. Berbicara tentang surga tidak bisa kita bayangkan dan ceritakan. Karena itu sebuah hal ada dalam kepengetahuannya Allah yang luar biasa. Kemuliaan dan kekudusannya Allah luar biasa. Bagi kita hari ini kita harus berkata, sesungguhnya hidup yang akan kita jalani, saya diberkati oleh Tuhan. Saya diberkati oleh Tuhan, maka saya tahu bahwa Tuhan mendengarkan doa saya. Sekalipun lama itu doa dan tidak pernah dijawab, Tuhan dengar doa saya. Yang kedua, kita harus tahu bahwa saya diberkati oleh Tuhan sebagai orang benar, karena saya ada dalam lindungan Tuhan. Amin. Saya dalam lindungan Tuhan berarti saya cinta rumah Tuhan. Saya tahu Tuhan sedang tuntun saya tidak sendirian. Saya tahu saya tetap bersuka cita sekalipun apapun yang terjadi dalam diri saya. Yang ketiga, jangan benci kepada orang jahat, karena orang jahat itu siap dibuang. Amin. Orang jahat itu siap dibuang. Bagi saya adalah urusan saya adalah saya diberkati oleh Tuhan dan berjalan ke kirbatnya Tuhan. Amin. Haleluya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini buat firman Tuhan yang sudah datang kepada kami. Pemazmur begitu dahsyat mengungkapkan doa pagi hari. Bagi Tuhan yang pertama dia berkata, Tuhan adalah setia dalam mendengarkan. Yang kedua, kami bersyukur bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan baginya. Dan kami bersyukur firman Tuhan telah datang kepada kami yang diberkati agar kami tidak membenci orang jahat, tetapi kami tahu orang jahat sudah disiapkan untuk dibuang. Firman ini, 3 poin ini sudah kami belajar. Roh Tuhan yang ajaib, kudus, mulia, pribadi yang tidak ada batasnya, menjelaskan, menguraikan panjang lebar dalam bahasa pengertian kami. Bapa terima kasih, seperti parfum bau yang telah Tuhan turunkan hari ini. Haleluya, dapat dicium berkat-berkat surgawi bagi kami semua. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus.
Terima kasih, kami jemaat Hosana adalah jemaat yang diberkati Tuhan. Kami percaya hidup kami diberkati. Haleluya Yesus. Yesus, ketika kami sakit, ketika kami punya tantangan, ketika kami persoalan, kami akan memandang diri kami kepada Yesus bahwa kami diberkati Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati jemaat Hosana melalui kebenaran firman, hamba yang berbicara, kami yang mendengar, dapat dibawa ke dalam seluruh kebenaran firman. Dan kami melakukan firman itu selagi kami diberi kesempatan waktu yang singkat ini untuk menjalani hidup kami di tengah dunia, tetap melihat dan memandang Yesus dan melihat diri kami yang sudah diberkati oleh tangan yang penuh kekudusan. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya kembalikan.